bersama saya kembali Andres Trikuncoro. Saat ini saya akan membahas mengenai perbedaan bisnis konvensional dengan kita sebagai seorang trader dalam bisnis valuta asing. Jadi yang akan saya bahas adalah kenapa bisnis trading itu online dalam valuta asing forex itu lebih menguntungkan daripada bisnis konvensional atau bisnis yang notabene adalah tradisional. Karena satu, kita tidak perlu sewa tempat lagi, guys. Jadi kita hanya membutuhkan modal uang. Sementara kalau kita membangun bisnis tradisional atau kita membangun bisnis konvensional biasa, untuk biaya kita sewa aja sudah, taruhlah kita sewa tempat ukuran 3x4 meter, itu pun sudah hampir 15 juta. Wow. Tapi jika kita bisnis valuta asing, kita atau trading forex, gold atau option atau future, itu semuanya hanya membutuhkan $1.000 dan itu bisa kita terapkan hanya untuk meraih keuntungan sekitar 5-10% satu bulan. Mantap. Itu memang belum begitu besar, tetapi jika modal kita semakin banyak, semakin besar lagi, maka semuanya itu juga akan menghasilkan keuntungan yang juga besar. Jadi hari ini kita mengerti kenapa bisnis konvensional itu memang bagus, tetapi lebih bagus lagi jika kita berbakat dalam bisnis trading atau itu entah itu forex, option, entah itu kripto, dengan kita kepiawaian kita dalam mengerjakan bisnis itu, maka sebenarnya keuntungannya itu akan sangat banyak. Yang kedua, tidak ada persaingan bisnis. Tidak seperti bisnis konvensional yang kita sikut kanan, sikut kiri. Kalau misalnya usaha samping kita ramai, kita jadi iri, kesel, dan akhirnya kita menerapkan kadang-kadang hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, ya kan? Kita main banting harga, jatuhin harga hanya untuk supaya pelanggan pindah. Itu tidak akan terjadi lagi dalam bisnis forex atau trading itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kenapa bisnis ini sangat menguntungkan dan juga sangat terjangkau sebenarnya dalam segi modal, maka saya mengajak teman-teman semuanya untuk masuk dalam bisnis forex ini. Tetapi satu catatannya, supaya kita juga belajar lebih dulu, karena bisnis ini sebenarnya juga memiliki risiko yang cukup tinggi. Jika kita tidak menerapkan money management, kita tidak menerapkan ilmunya, strateginya, kita juga bisa bangkrut gitu loh. Bangkrut itu bukan karena apa-apa, karena memang kita tidak punya strategi, atau lebih condong mungkin kita akan lebih berspekulasi, bisa dibilang berjudi lah. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang judi, teman-teman, judi itu tidak selalu kita pasang taruhan atau kita pergi ke tempat kasino, tidak seperti itu. Tapi jika kita melakukan sesuatu tetapi kita tidak mengerti apa yang kita kerjakan, tidak punya pengetahuan di sana, nah itu sama aja sebenarnya kita sedang berjudi. Nah, sebagai contoh, mungkin kita mau dagang sepatu, tapi kita tahu sepatu itu udah bukan trennya lagi, sepatu itu sudah tidak ada minatnya, tapi kita stok dalam jumlah besar, kemudian kita berusaha menjualnya. Nah, tiba-tiba berjalannya waktu kita berusaha menjual, laku 1, 2, 3, setelah itu tidak laku lagi, sementara sisa masih banyak. Taruhlah kita membeli 100 piece, kemudian hanya laku 3, sementara yang 93 itu ketika tidak laku, itu risiko. Jika itu tidak laku, ya berarti kita rugi. Berarti kita sebenarnya saat ini bukan sedang berbisnis, tapi sedang berjudi, karena kita tidak mempelajari pangsa pasar, target pasar kita tidak mempelajari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena itu teman-teman, sebelum kita memulai sesuatu bisnis ataupun sesuatu usaha, ya sudah sewajarnya kita harus belajar lebih dulu, mempelajarinya. Terus kemudian kita menyiapkan strateginya, bagaimana apa yang harus kita kerjakan ketika kita sudah masuk, bagaimana cara menjual. Karena itu ya sekarang kita harus mengerti dan menyadari bahwa memang kita perlu belajar untuk masuk dalam segala bidang bisnis itu, termasuk juga dalam bisnis forex, valuta asing atau kripto atau saham atau apapun itu. Kita perlu belajar dulu apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita kerjakan, step by stepnya seperti apa. Berjalannya waktu, jika kita menerapkan aturan 10.000 jam, nanti saya akan jelaskan dalam sesi sendiri mengenai 10.000 jam ini, yaitu apa, bagaimana seseorang bisa menjadi profesional. Jadi orang itu menjadi profesional ketika dia melakukan sesuatu itu berulang-ulang terus dalam waktu yang cukup lama, atau 10.000 jam itulah, maka orang itu memiliki habit yang baru atau keahlian yang baru jika dia belajar dengan tingkat dan progres yang terus bertumbuh. Nah, jadi karena itu kita jangan mudah menyerah. Jika kalian semuanya udah masuk forex nih, bangkrut, gagal, atau mungkin kehilangan uang, ya nggak usah putus asa lah. Dunia itu kan nggak cuman
kita sekali jatuh kemudian kita terus terpuruk akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bukan seperti itu. Kita harus terus mencoba belajar. Jika di sana itu ada yang berhasil, ya pasti kita juga bisa berhasil. Cuman perbedaannya dengan mereka adalah cara kita belum tepat, sementara mereka melakukan cara yang benar. Jika mereka beruntung, kita rugi. Jadi kalau kita rugi, gagal, bukan bisnisnya yang salah, kamu yang salah atau kita yang salah. Oleh karena itu, yuk kita hari ini kita mencoba untuk membuka hati lagi. Jangan mudah menyerah buat teman-teman yang sudah masuk dalam bisnis forex ini atau bisnis saham atau kripto yang sekarang ini mungkin ada yang nyangkut, ada yang margin call. Yuk kita belajar lagi. Oke, saya juga akan membuat sesi-sesi sendiri untuk mengajarkan step by step, dasar-dasarnya, psikologisnya, semuanya nanti saya juga akan mencoba mengajarkannya. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Semoga bermanfaat teman-teman, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke.